Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi bareng aku untuk membahas materi dari Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah di pertemuan yang ke-11 mengenai modul piutang. Oke, ini merupakan dasar hukumnya, teman-teman. Teman-teman bisa baca sendiri untuk terkait dasar hukumnya. Maka kita langsung ke pengertian piutang. Piutang adalah jumlah yang akan diterima. Teman-teman perlu meng-highlight yang akan. Berarti sebenarnya itu uangnya itu masih belum didapatkan kita, tapi itu adalah hak kita untuk mendapatkan itu, gitu kan. Maka di sini secara definisi, maka jumlah uang yang akan diterima oleh pemerintah dan atau hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian kewenangan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akibat lainnya yang sah. Ini merupakan tugas dari pengelolaan piutang negara. Ada dua, teman-teman. Ada dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan dari KL. Yang pertama adalah tugas dari selaku Bendahara Umum Negara. Untuk yang ini sama, teman-teman. Tapi untuk yang ketiga, teman-teman, untuk yang ketiga itu ranahnya dari Dirjen atau teman-teman bisa sebut dengan PUPN atau Panitia Urusan Piutang Negara. Itu ya, teman-teman. Jadi yang mengkoordinasikan, mengharmonisasikan, dan mengkonsolidasikan seluruh kegiatan pengelolaan piutang negara dan Kementerian Lembaga dan pembantu pengguna anggaran pun. Oke, ini sama gitu. Nah, ini merupakan lingkup kegiatan dari pengelolaan piutang negara, teman-teman. Yang pertama adalah penatausahaan, yang kedua adalah penagihan, yang ketiga itu adalah penyelesaian, yang keempat itu adalah pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban. Oke, kita satu-satu ya, teman-teman. Penatausahaan. Berarti di sini adalah tahap awal di dalam mencatat, ya, mencatat dari piutang negara, teman-teman. Di sini bahwa dia menatausahakan dokumen piutang negara, dokumen-dokumen yang mendukung terhadap piutang negara, teman-teman. Kayak gitu. Menatausahakan dokumen kepemilikan barang jaminan atau harta kekayaan lain dalam hal terdapat barang jaminan atau harta kekayaan lain yang diserahkan. Nah, ini adalah jaminan, barang jaminan yang diserahkan ke pemerintah gitu. Nah, di sini menetapkan dokumen kepemilikan barang jaminan ya. Yang ketiga adalah melakukan pembebanan jaminan pengebendaan dalam hal proses pengelolaan piutang negara terdapat barang jaminan atau harta kekayaan yang diserahkan. Melakukan penentuan kualitas dan pembentukan penyisian piutang negara tidak tertagih. Ya, di sini ini adalah menentukan kualitasnya, apa macet, apa lancar, kurang lancar, macet dan lain-lain gitu, teman-teman. Dan adanya penyisian piutang tak tertagihnya. Yang kelima, menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan piutang negara sesuai dengan standar pemerintah. Ya, ini melakukan catatan ya, teman-teman. Nah, kemudian ada penagihan, teman-teman. Nah, penagihan dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu menggunakan surat tagihan secara tertulis, atau dia bisa penagihan dengan kegiatan optimalisasi piutang negara dengan desain-desain atau konsep-konsep yang kira-kira tuh wajib bayar itu bayar nih terkait dengan piutang negara kayak gitu atau kewajiban terhadap negara. Kita lanjut lagi. Ini adalah penyelesaian. Nah, penyelesaian sendiri teman-teman ada tiga. Yang pertama adalah pelunasan. Ya, kalau pelunasan sudah tahu ya teman-teman bahwa si wajib bayar sudah melakukan pembayaran gitu kan, sesuai dengan apa yang ditetapkan. Ataupun termasuk pelunasan dengan keringanan. Misal ada force major atau ada sesuatu hal yang mungkin kalau piutang itu masih segini, misal 1.000 triliun, ternyata si wajib bayar itu tidak bisa karena force major atau ada sesuatu hal yang mungkin tidak bisa membayarnya. Akhirnya pemerintah memberikan keringanan. Atau enggak lagi COVID gitu kan. COVID ini kan melanda sangat luar biasa dampaknya ya. Jadi pemerintah itu biasanya memberikan keringanan untuk wajib bayar membayar piutangnya gitu. Penghapusan
seperti biasa dihapuskan, atau pembatalan pengakuan piutang negara melalui koreksi pencatatan. Nah, ini biasanya adanya kesalahan dalam hal mencatat piutang yang harusnya cuma 1.000 ditulisnya 5.000 seperti itu. Oke, ini adalah yang terakhir teman-teman. Lingkup kegiatannya yaitu pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban. Di sini, Menteri Pimpinan Lembaga dan BUN melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban pengelolaan piutang negara untuk yang pertama adalah memastikan dipatuhinya seluruh peraturan perundang-undangan terkait piutang negara dalam hal pencatatan, dalam hal yang lain gitu kan, sesuai dengan tata cara atau sesuai dengan apa yang telah dibuat oleh undang-undang, nggak boleh melenceng gitu. Yang kedua adalah memastikan tercapainya tujuan kebijakan pengelolaan piutang negara. Yang ketiga, memastikan penyetoran penerimaan negara dari hasil penagihan piutang negara secara menyeluruh dan tepat waktu. Oke, sampai di dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, Menteri Pimpinan Lembaga dapat melibatkan aparat pengawas fungsional. Contohnya apa? Aparat pengawas fungsional itu, gitu kan? Contohnya adalah adanya IJEN, Inspektorat Jenderal, seperti itu, teman-teman. Oke, ini merupakan definisi beberapa definisi ya teman-teman. Yang pertama itu adalah kualitas piutang. Nah, tadi sudah dibahas ya teman-teman di awal bahwa hampiran atas ketersediaan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur. Kualitas piutang itu biasanya ada 4 ya. Nanti kita akan bahas di belakang seperti itu. Penyisian piutang tidak tertagih ya. Di sisi ini kira-kira utangnya apa nih? Berdasarkan penggolongan kualitas piutang tadi yang diatur teman-teman gitu kan. Nah, terus ternyata piutang itu dibagi menjadi 2, piutang jangka pendek dan piutang jangka panjang. Teman-teman sudah paham ya kan bahwa piutang jangka pendek gitu kan, bahwa piutang yang waktunya 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Nah, kalau ini ya udah lebih berarti gitu kan. Cara simpel kayak gitu, teman-teman. Ini merupakan klasifikasi piutang, sudah dibahas terkait dengan piutang jangka pendek, piutang jangka panjang. Kemudian penyebab timbulnya piutang itu teman-teman gitu kan. Dan yang pertama adalah pungutan. Pungutan itu biasanya pajak kayak gitu. Pajak restribusi gitu. Perikatan. Perikatan itu biasanya adanya kontrak kayak gitu. Adanya kontrak. Ternyata si pemerintah itu beli barang nih, udah bayar, tapi ternyata barangnya diterima gitu kan. Nah, itu terkait dengan perikatan. Kemudian ada tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. Apa itu gitu kan? Tuntutan perbendaharaan itu teman-teman terkait dengan orang atau satuan kerja pengelolaan atau pengelolaan keuangan dari sebuah satker ataupun kementerian gitu. Duh, kenapa kok gitu kan? Kenapa kok bisa timbul kayak gitu? Ya karena mungkin adanya kelalaian dari pengelolaan atau bendahara gitu kan. Adanya kelalaian dari bendahara gitu kan. Yang berakibat ternyata uang pemerintah itu keluar bukan sebagaimana mestinya gitu kan. Keluarnya ternyata buat hal-hal yang merugikan negara. Nah, baru si bendahara tadi itu harus melakukan yang namanya ganti rugi gitu. Nah, kalau tuntutan ganti rugi atau TGR ini biasanya ada pegawai gitu kan selain bendahara, teman-teman. Jadi misal A gitu kan, dia pegawai Kementerian dan HAM, Kementerian Kementerian Kesehatan atau Kementerian Pendidikan. Nah, ternyata setelah dia pakai mobil kecelakaan tuh. Ya kan? Nah, itu kan akibat kelalaian dari si Honda gitu kan. Ya, dia harus mengganti rugi gitu kan. Mengganti rugi dari perbaikan mobil itu. Seperti itu, teman-teman. Oke, ini merupakan piutang jangka pendek. Inilah macam-macam piutang ya, teman-teman. Piutang jangka pendek ada piutang pajak, bukan pajak, TPA, TGR, TP, bagian lancar piutang jangka panjang, beban di muka. Kita akan bahas di slide selanjutnya aja, biar paham, teman-teman. Oke, yang pertama piutang pajak. Ya namanya sendiri piutang pajak ya, teman, bahwa piutang yang timbul dari si negara itu memungut perpajakan, tapi belum dibayar gitu kan, belum dilunasi sampai dengan batas akhir periode pelaporan keuangan. Maka timbullah yang namanya piutang pajak seperti itu. Kemudian piutang bukan pajak.
Ya, kalau kita tahu gitu kan, piutang bukan pajak itu ya contohnya adalah sumber daya alam gitu kan, penerimaan SDA atau laba BUMN, atau misal Bank BRI gitu kan. Bank BRI itu adalah BUMN ya. Contohnya BUMN tadi pengen ngasih atau hasil dari RUPS itu menyatakan bahwa negara wajib akan 600 triliun. Tapi ternyata masih belum dibayar nih sama si BRI gitu kan. Disebut dengan piutang seperti itu. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran. Nah, ini yang jatuh tempo 12 setelah tanggal pelaporannya. Kurang dari 12, maksimal 12. Maksudnya di apa gitu kan teman-teman ya? Maksudnya di sini apa? Maksudnya adalah misal pemerintah itu memberikan yang namanya KPR pada para pegawai untuk membuat rumah gitu kan. Nah, ternyata pemerintah itu menyepakati angsurannya selama 10 tahun misal. Nah, untuk 1 tahun yang bakal dibayar, maka itu termasuk dengan bagian lancar di TPA. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian bagian lancar tagihan TP TGR. Tadi ya, teman-teman, misal bendahara tadi melakukan kesalahan, atau enggak si pegawai tadi merusak mobil dari kantor, atau BMN, maka disuruh bayar, disuruh ganti rugi. Nah, untuk ininya, untuk apanya? Periodenya sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan aturan. Nah, kemudian ada bagian lancar piutang jangka panjang. Nah, maksudnya apa gitu? Misal tadi piutangnya 5 tahun gitu kan, 5 tahun. Tapi kan 1 tahun itu dibayar nih, 1 di awal itu kan dibayar. Maka itu yang dimaksudkan sebagai bagian lancar piutang jangka panjang. Jadi 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang itu maka disebut dengan piutang jangka panjang. Begitu juga nanti seterusnya di tahun selanjutnya maka yang kedua, berarti yang satu lunas, yang kedua itu disebut dengan bagian lancar piutang jangka panjang, maka 3, 4, 5 itu disebut dengan piutang jangka panjang, seperti itu. Nah, kemudian ada beban dibayar di muka uang muka belanja, gitu kan. Nah, ini semisal tadi bahwa negara atau pemerintah itu membeli barang, sudah bayar, tapi barangnya masih belum diterima, seperti itu, teman-teman. Maka kita akui sebagai piutang atau piutang BLU. Ya, BLU tahu sendiri, BLU itu banyak ya teman-teman. Misal kampus PKN STAN, kampus PKN STAN menyewakan gedung G gitu untuk acara manten. Ternyata si pemilik acara atau si pembuat acara itu masih belum bayar, tapi sudah make itu. Maka ya udah disebut dengan piutang tuh seperti itu. Atau piutang transfer ke daerah. Nah, di sini maksudnya ketika memang transfer melebihi dari apa yang seharusnya. Nah, misal apa? Misal adalah ketika tunjangan itu kan, ternyata atau tunjangan pegawai, ternyata pegawainya itu ada yang mati atau ada yang sign gitu, tapi ternyata belum diupdate sama daerah. Nah, itu kan ada kelebihan pasti kan ya. Nah, kelebihan itu nanti bakal digunakan misalnya ternyata mereka 100 juta, tapi yang pakai 100 juta atau 150 juta. Ya kan sisa 50 juta nih di daerah nih. Nah, di daerah itu nanti ketika di tahun depan, maka pemerintah itu hanya membayarkan 100 juta saja, pemerintah pusat. Karena 50-nya udah di daerah gitu, di daerah kayak gitu. Nah, ini bahwa akan dikompensasikan dengan penyaluran dana transfer pada tahun anggaran berikutnya. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, ini merupakan piutang jangka panjang, teman-teman. Ada TPA, TPTGR, ada piutang jangka panjang penerusan pinjaman, ini untuk daerah gitu. Ada piutang jangka panjang kredit pemerintah. Ya, kayak tadi ya, ada KPR seperti itu, teman-teman. Nah, ini adalah akuntansi piutang. Nah, ketika ada timbulnya hak tagih, teman-teman, ketika ada timbulnya hak tagih, maka akan diakui sebagai piutang. Akan diakui sebagai piutang. Gitu. Nah, tapi ketika kita pengen tuh tahu tuh berapa sih nilai realisasi dari utang itu, maka kita harus sisihkan sesuai dengan kualitas piutangnya. Lancar 0,5, lancar 10%, ragu-ragu 50%, macet 100%. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk penyajian piutang jangka pendek, teman-teman,
Piutang disajikan pada pos aset lancar, ya seperti biasa ya, bahwa piutang itu masuk ke aset lancar seperti itu teman-teman ini nih. Nah, penyajian piutang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah pada tanggal pelaporan. Nah, BI itu punya kurs tengah di dalam melakukan penyajian piutang dengan menggunakan mata uang asing. Menggunakan kurs tengah BI ya, bukan yang berlaku di pasar kayak gitu. Kemudian yang ketiga, penyisian piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang. Ya ini ya, ini sebagai pengurang. Kalau lingkaran kayak gini kan sebagai pengurang tuh. Oke? Oke. Ini merupakan informasi mengenai piutang yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, teman-teman. Kebijakan yang digunakan dalam penilaian pengakuan dan pengukuran. Jadi ada kebijakan itu. Apa yang digunakan, model apa yang telah dilakukan, gitu kan? Jadi baca tahu tuh, oh ternyata kebijakannya pakai yang ini nih. Biar apa? Tidak salah penilaian kayak gitu. Kemudian adalah rincian jenis-jenis dan saldo menurut kualitas utang. Ya, sesuai ya, macet, kurang lancar, apa tadi? Ragu-ragu dan macet. Seperti itu ya, teman-teman. Ada penjelasan atas penyelesaian piutang, apakah masih diupayakan penagihan oleh Satker atau sudah diserahkan pengurusannya kepada PUPN atau DJKN. Tadi di awal teman-teman bahwa Bun itu yang terakhir gitu kan, dia menerima piutang-piutang yang di Satker itu sudah Satker itu bilang menyerah deh gitu. Jadi dilimpahkan PUPN atau panitia urus piutang negara kayak gitu. Nah nanti baru di PUPN diupayakan lagi tuh. Ketika nggak bisa baru dihapus tagih seperti itu. Barang jaminan atau barang sitaan, informasi tentang piutang pajak yang masih dalam upaya hukum oleh wajib pajak. Ya ini adalah ini ya apa wajib pajak itu bersengketa gitu. Wah aku nggak mau tuh bayar segitu, piutangku segini gitu kan. Itu bila ada gitu kan. Nah, penjelasan atas penyelesaian piutang, tindakan penagihan, khususnya untuk wajib pajak dengan piutang pajak yang signifikan dan material. Ada penjelasannya tuh. Oke. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Ini merupakan modul piutang gitu kan. Nah, modul piutang itu ternyata adalah bagian dari Sakti yang berfungsi untuk melakukan penatausahaan transaksi piutang di Satker Komputer Sakti. Kalau tadi kita belajar tentang macam-macam ya piutang negara gitu kan. Tapi di sini ruang lingkupnya gitu kan. Kalau di modul piutang itu ada pencatatan referensi debitur, pencatatan saldo awal piutang, pencatatan piutang baru, settlement atau pelunasan, penyisian piutang, pencatatan surat peringatan, pencatatan koreksi dan pelimpahan ke ini kan outputnya ya teman-teman. Nanti kita akan belajar outputnya. Nah, ini adalah alur modul piutang. Oke, yang pertama itu adalah dokumen piutang. Dokumen sumbernya apa aja tuh? Dokumen-dokumen yang menyatakan wajib bayar itu memiliki utang. Apa aja, gitu kan? Nah, baru dicatat tuh referensi pengutangnya siapa. Nah, kemudian dicatat di piutang. Mencatat piutang tadi, kemudian dilaporkan di GL dan pelaporan. Nah, kemudian data piutang tadi ketik settlement, setoran atau sudah dibayarkan, maka selesai. Tapi ketika tidak, maka dikeluarkan yang namanya surat peringatan, teman-teman. Itu kan. Nah, kemudian ketika surat peringatan itu nggak ada, ya disisihkan utangnya, kemudian dilaporkan di laporan piutang. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi di part yang kedua.